Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, judul renungan pada hari ini adalah Jangan Pandang Orang Lain. Saya ulangi, jangan pandang orang lain. Saudara-saudara, judul ini mungkin terasa aneh, saudara-saudara, tetapi harus diakui secara terus terang bahwa banyak kali orang tersandung, imannya menjadi dingin, bahkan ada yang mungkin sampai meninggalkan kepercayaannya kepada Kristus karena memandang orang lain. Tentunya orang lain ini bukan orang yang jauh-jauh, tetapi orang yang dekat dia, orang di sekitar dia, orang yang mungkin sama-sama terlibat di dalam pelayanan, orang yang sama-sama terlibat kegiatan ibadah, kegiatan rohani, bahkan mungkin juga bisa menjadi keluarganya sendiri, tetapi itu menjadi batu sandungan sehingga orang itu atau orang yang saya maksud ini menjadi dingin dan menjadi tawar hati, dan terakhir dia bisa mengundurkan diri dalam pelayanan dan dia bisa meninggalkan Kristus. Saudara-saudara, seorang pejabat tinggi atau petinggi gereja, aktivis gereja dalam bermasyarakat bisa menjadi batu sandungan sehingga membuat anggota sidang jemaat lainnya menjadi dingin. Kelakuannya, saudara-saudara, kalau pada hari Minggu sangat berbeda dengan hari Senin sampai dengan Sabtu. Minggu dia tobat, Senin sampai Sabtu dia kumat. Sering dikatakan dengan Kristen tomat. Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat, yaitu dikatakan Kristen tomat. Saudara-saudara, kelakuan yang saya maksud di sini orang-orang yang sering disebutkan kumat itu, kalau hari Minggu sangat berbeda dengan kelakuan hari-hari selain hari Minggu tadi. Dan akhirnya saudara-saudara berakibat jelek, berdampak buruk kepada orang-orang yang memandangnya dia sebagai orang yang menjadi panutan atau orang yang patut dianggap sebagai senior atau mungkin sebagai pembinanya. Nah, saudara-saudara, apakah orang tersebut petinggi ataukah aktivis gereja dan orang percaya tersebut aman? Artinya tidak apa-apa, boleh biasa-biasa saja, boleh Minggu dia tobat, kemudian Senin sampai Sabtu dia kumat. Saudara, saya ajak membaca di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 8. Ayatnya ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara-saudara, inilah yang disebut dengan hukum tabur tuai. Ayat yang ke-8. Sebab barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara-saudara, ayat ini jelas sekali memperingatkan orang-orang yang tergolong Kristen tomat. Di dalam Hosea 6 ayat yang ke-6, Hosea 6 ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi saudara-saudara, orang-orang tersebut yang disebutkan Kristen tomat itu, Tuhan mengatakan bahwa dia lebih menyukai orang yang kasih setianya kepada Tuhan itu nomor satu, bukan korban sembelihan, bukan persembahan-persembahan apapun, tetapi adalah orang yang benar-benar mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang saudara-saudara, kita akan berbicara. Kalau tadi kita berbicara terkait dengan orang-orang yang tomat ini, sekarang bagaimana dengan orang yang undur? Orang-orang yang undur dari Tuhan, undur dalam pelayanan, undur
dalam kesetiaannya kepada Tuhan, dan akhirnya mungkin mengganti juru selamatnya dengan juru selamat yang lain. Kita baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau pelayanan kita jangan kendor, kerajinan kita jangan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan, terlibat aktif di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu salah satu bagian yang baik. Dan tetap aktif, menyala-nyala, rohnya menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Orang yang menjadi kendor tadi, seperti ayat yang baru saja kita baca bersama, itu tentunya ayat ini tentunya diperuntukkan untuk dia, agar dia jangan lemah, jangan dia kendor. Karena apa? Tuhan mengatakan bahwa janganlah kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah dia. Dalam Amsal 3 ayat 3 sampai dengan 4, Amsal 3 ayat 3 sampai dengan 4, ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi saudara-saudara, kasih dan setia jangan meninggalkan saudara-saudara karena melihat teman-teman atau keluarga atau famili saudara yang disebutkan dengan Kristen tomat itu. Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Ayat yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Yang penting di sini saudara garis bawahi adalah mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah. Kalau manusia itu ikutannya, karena kita kan jangan pandang orang lain, tapi pandang saja Yesus. Di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10b, Wahyu 2 ayat yang ke-10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Aku di sini, aku dalam huruf besar akunya. Jadi kalau kita setia sampai mati, kita akan mendapat ganjaran, yaitu Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Memang saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, dalam melakoni kehidupan ini, dalam melayani Tuhan, akan banyak tantangan, banyak pergumulan, mungkin banyak air mata, banyak sakit hati, dan lain sebagainya, banyak ketersinggungan, tekanan terhadap orang percaya itu selalu ada, saudara-saudara. Sudah dikatakan dalam firman Tuhan, terima Kristus gratis, mengikut Kristus pikul salib. Jadi saudara-saudara, jangan ada anggapan bahwa ketika kita menerima Kristus semuanya oke saja, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan, tidak ada salib. Oh, itu tidak, saudara-saudara. Terima Kristus gratis, mengikut Kristus pikul salib. Itu sudah memang tersurat di dalam firman Tuhan. Bukan berarti kita terus-terus setelah menerima Kristus kita semakin diberkati, dan tidak ada tantangan, tidak ada cobaan, tidak ada godaan. Oh tidak, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita tetap akan mengalami adanya tantangan-tantangan, berbagai pernak-pernik kehidupan yang kita alami sebagaimana orang lain alami. Cuma bedanya di dalam Kristus ada jalan keluar, ada jalan kelepasan. Kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-18, Roma 8 ayat yang ke-18, saya bacakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya ulangi saudara-saudara, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara, sebagai penutup, saya akan membacakan sedikit lirik dari lagu lama ketika saya masih kecil, ketika saya beranjak menjadi remaja. Lagu lama liriknya itu lagu lama itu berjudul Jangan Pandang
orang lain. Saya akan bacakan liriknya. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus, jangan pandang sama orang lain, pandang saja Yesus. Saya ulangi, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus, jangan pandang sama orang lain, pandang saja Yesus. Sekian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat hanya bagi-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami semua, bagi yang mendengarkan maupun yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya kita bisa terus mengkonsentrasikan pandangan kita hanya kepada Engkau. Biarlah orang lain yang berbuat kesalahan, berbuat hal-hal yang tidak benar, bukan menjadi batu sandungan bagi kita, tetapi kita memandang hanya kepada Engkau, karena memang hanya Engkau lah yang patut menjadi pandangan kami, menjadi konsentrasi, menjadi tujuan hidup kami, hanyalah Engkau. Sebab dengan memandang orang lain yang penuh kelemahan, kita bisa jatuh. Oleh karena itu kita hanya memandang Engkau dan hanya kepada Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.